As-Sudais itu lembut hati saya ingat kepada Allah. Kalau sudah mendengar bacaan Qur'annya, lembut hati saya mengingat Allah. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, suatu ketika live di televisi. ولن تلتئم من الأمة مصالحها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, siapa yang terkenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais? Lantunan ayat suci Al-Quran yang kumandangkannya begitu familiar, bahkan menjadi favorit sebagian besar kaum muslim di dunia, termasuk umat Islam di Indonesia. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais Al-Najdi, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais, lahir pada 10 Februari 1960 di Riyadh, Arab Saudi. Beliau berasal dari Kalibah Anza. Silsilah beliau dari Abu Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Abdullah Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah. Beliau menjadi Imam Masjidil Haram pada 22 Sya'ban 1404 Hijriah ketika menunaikan sholat asar, dan pertama kali beliau menjadi khatib pada 15 Ramadan 1404 Hijriah. Kini beliau menjadi imam dan khatib Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, merangkap sebagai ketua umum pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada sebuah kisah inspirasi sebelum Syekh Abdurrahman As-Sudais dilantik menjadi imam dan khatib Masjidil Haram. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa berikan dukungan ke channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat inspirasi tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Klik like jika kalian suka dan share ke media sosial kalian jika video ini bermanfaat, karena orang lain juga butuh inspirasi. Masa kecil Syekh Abdurrahman As-Sudais dihabiskan di Riyadh, tempat kelahirannya. Pada usia kanak-kanak, ibunya sering mengatakan padanya, "Wahai Abdurrahman, hafallah Al-Quran dan insya Allah kelak engkau akan menjadi imam Masjidil Haram." Dan siapa sangka kata-kata yang dituturkan oleh seorang ibu itu ternyata memberi dampak yang amat berkesan padanya. Mendengar dorongan motivasi itu setiap hari membuat Syekh Abdurrahman As-Sudais bersemangat. Bahkan di masa kecilnya, beliau sering mengunjungi Masjidil Haram dan memperhatikan tingkah laku para imam di sana. "Apakah aku boleh jadi seperti itu?" bisikan hati kecil Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sejak saat itu, beliau mulai berguru dengan ulama-ulama di Riyadh seperti Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Farian, Syekh Al-Mukri Muhammad Abdul Majid Zakir, dan Syekh Muhammad Ali Hasan. Alhasil, pada usia 12 tahun, beliau telah menghafal 30 juz Al-Quran. Namun begitu, Syekh Abdurrahman As-Sudais adalah seorang anak yang nakal sewaktu kecilnya. Suatu hari, ibunya sedang menyiapkan makanan untuk tamu yang akan berkunjung ke rumahnya kala itu. Ketika itu Syekh Abdurrahman As-Sudais berada di luar rumah, sedang bermain pasir. Tidak lama kemudian, beliau masuk ke rumah sambil menggenggam pasir di tangannya, lalu menaburkan pasir itu di makanan yang telah terhidang untuk menyambut tamu-tamu yang akan berkunjung. Alangkah marahnya ibu Syekh Abdurrahman As-Sudais mendapati makanan itu telah bercampur dengan pasir akibat ulah anaknya. Ibunya lantas memarahinya dan berkata, "Pergilah kamu ke Masjidil Haram dan jadilah imam di sana." Dan rupanya kutukan dari ibunya itu menjadi azimat buat dirinya. Sebelum bergelar imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais merupakan seorang pembantu profesor di Universitas Riyadh dan menjadi tenaga pengajar di Akademi Al-Dawa Al-Ilmi. Dan kini beliau dikenal sebagai seorang qori yang lembut bacaannya dan menjiwai setiap ayat dalam firman Allah beserta tajwid yang sempurna. Sahabat inspirasi, tindakan beliau dalam menghafal Al-Quran pada usia muda memang pilihan yang tepat, sebab hafalan lebih mudah diserap pada masa itu. Dorongan dan doa orang tua juga turut menjadi peran penting dalam melahirkan generasi mutakin. Karena setiap tutur kata yang dikeluarkan dari mulut mereka senantiasa menjadi doa buat anak-anaknya. Seperti hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 3 doa yang diterima Allah secara langsung, yaitu doa orang-orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad, dan Abu Daud. Sahabat inspirasi,
Kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais sejatinya bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu hati-hati dalam berkata. Selain faktor lingkungan, tak jarang seorang anak memiliki tingkah laku yang kurang baik akibat dari apa yang diucapkan orang tuanya. Kesuksesan seorang anak juga tergantung pada motivasi dan doa orang tuanya sejak dini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian jika video ini bermanfaat, karena orang lain juga butuh inspirasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.